Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendiskusikan atau menjelaskan tentang sistem informasi yang telah kita buat, yaitu rekayasa sistem informasi manajemen di rumah sakit. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya, Fikratul Dwi Fuadusahro, yang kedua Muhammad Arifin, dan selanjutnya nama saya Tilala Farina, dan selanjutnya saya Sony Prasetyo, dan selanjutnya saya Thayyibatul Hasanah, dan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusin Aisyah dari S1 PTI 2013 Offering F. Kami akan mempresentasikan tentang video kami tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Berikut video kami. Rekayasa sistem informasi manajemen di rumah sakit. Kita membuat sistem ini bertujuan untuk memudahkan rumah sakit dalam memanajemen sistem informasi yang ada. Dengan latar belakang yang pertama, kompleksitas data riwayat pasien di rumah sakit. Jadi, data pasien dalam rumah sakit itu sangat kompleks sehingga diperlukan suatu sistem untuk memanajemen data-data dari pasien. Yang selanjutnya yaitu ketidaktahuan pasien tentang riwayat data pasien. Nah, artinya bahwa pasien banyak yang tidak mengetahui riwayat kesehatannya sehingga mereka tidak mampu mendiagnosis lebih awal apa yang dideritanya. Dengan adanya sistem informasi ini, pasien akan mengetahui dia memiliki penyakit apa saja sehingga dia mampu mencegahnya. Yang ketiga yaitu kesulitan untuk mengetahui diagnosa penyakit yang dialami. Hal ini biasa dialami oleh dokter, pasien itu sendiri, dan perawat. Dan untuk memudahkan diagnosa penyakit satu pasien, maka diperlukan data-data yang konkret dan data-data yang lengkap. Untuk itu, maka kita membuat sistem ini untuk memudahkan dokter, pasien, dan perawat dalam mendiagnosa penyakit yang dialami. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari pembuatan sistem ini yaitu pertama, meningkatkan pelayanan rumah sakit. Yang kedua, agar data tersusun rapi. Data rumah sakit sangat kompleks, baik data pasien, data obat, data ruangan, data perawat, data dokter, sehingga data-data tersebut perlu disusun rapi untuk memudahkan dalam pencarian data ketika suatu saat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu kemudahan dalam pencarian data obat. Keempat yaitu meningkatkan citra pelayanan rumah sakit. Apabila pelayanan rumah sakit itu baik, maka otomatis citra rumah sakit itu akan meningkat. Yang ketiga yaitu kendala yang dihadapi ketika kita membuat sistem ini. Yang pertama yaitu ketidaksiapan rumah sakit dalam penerapan sistem informasi. Jadi tidak semua rumah sakit itu siap untuk menerapkan sistem informasi yang telah dibuat. Yang kedua yaitu penyajian data yang belum semua menjadi data elektronik. Kita harus memasukkan data dari data manual, dokumen-dokumen manual menjadi dokumen elektronik itu sangat membutuhkan waktu karena data yang direkap itu tidak sedikit. Yang ketiga yaitu berubah banyak kebijakan. Pada suatu rumah sakit, berubah banyak kebijakan itu sangat mempengaruhi sistem informasi yang dibuatnya. Biasanya berubah kebijakan itu sesuai dengan kepala rumah sakitnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pemahaman yang belum merata dari semua anggota pada rumah sakit. Ketika kita menggunakan sistem informasi dalam satu rumah sakit, maka otomatis tidak semua anggota dalam rumah sakit itu mengetahui atau paham terhadap sistem itu, sehingga seorang user itu harus menjelaskan kepada masing-masing personal untuk memahami sistem yang telah digunakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Fikratul Dwi. Dalam pembuatan sistem informasi ini, terdapat mekanisme kontrol yang berfungsi untuk mendukung kelancaran sistem manajemen pada rumah sakit. Adapun beberapa golongan rumah sakit. Yang pertama, rumah sakit daerah, yang biasanya terdapat di daerah-daerah. Yang kedua, rumah sakit umum. Rumah sakit umum biasanya terdapat di perkotaan, dan biaya pelayanannya relatif lebih murah. Yang ketiga, rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta juga biasanya terdapat di perkotaan dan biasanya biaya pelayanannya sedikit lebih mahal. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai analisis
sistem informasi yang telah kita buat. Sistem informasi ini merupakan sistem informasi rumah sakit, di mana sistem ini dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia, terutama pada bagian kesehatan, dan mempermudahkan pekerjaan resepsionis dan keluarga pasien. Karena di dalam sistem informasi ini memiliki kelebihan, yakni memudahkan pencarian data obat dan data pasien, sehingga pekerjaan resepsionis jadi lebih efisien dan juga mudah, cepat, tepat, dan akurat. Tetapi, sistem informasi ini memiliki kelemahan juga, diantaranya dibutuhkannya tempat penyimpanan data yang besar dan harga sistem informasi yang lumayan mahal. Project planning. Pada bagian project planning ini, observasi sangat perlu dilakukan karena observasi ini berguna untuk mengumpulkan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan sistem informasi yang akan kita buat. Misalkan dengan datang langsung ke rumah sakit terdekat di Kota Malang, atau mencari informasi apakah rumah sakit tersebut sudah menggunakan sistem informasi yang canggih atau belum. Sedangkan desain dari sistem informasi yang kelompok kami buat itu bisa ditentukan oleh user atau penetapan langsung oleh developer atau kita sebagai manajer. Sistem informasi manajemen rumah sakit dari kelompok kami meliputi aspek dari administrasi ke Departemen Keuangan. Ini juga mencakup segala sesuatu dari pasien yang masuk dan keluar untuk tes laboratorium untuk pasien. Tujuan dari sistem informasi manajemen rumah sakit dari kelompok kami adalah untuk membantu rumah sakit dalam membangun sistem berbasis web yang dapat mengakomodasi pengelolaan data rumah sakit, lalu pelaporan dan sarana lain yang mendukung proses bisnis di rumah sakit secara terintegrasi, sehingga akan meningkatkan efisiensi dan kinerja rumah sakit. Jadi intinya, kelompok kami ingin mengupayakan bagaimana menciptakan suatu sistem informasi yang efisien yang dapat dipergunakan di rumah sakit. Manfaat dari sistem informasi manajemen rumah sakit yang pertama yaitu mudah akses ke data pasien untuk menghasilkan catatan bervariasi, termasuk di dalamnya klarifikasi berdasarkan demografi, jenis kelamin, usia, dan sebagainya. Hal ini terutama bermanfaat ketika pasien melakukan rawat jalan, maka mereka dapat meningkatkan kesinambungan perawatan, serta internet akses berbasis meningkatkan kemampuan akses jarak jauh ke data tersebut. Yang kedua, manfaatnya adalah membantu sebagai sistem pendukung keputusan bagi pihak berwenang rumah sakit untuk mengembangkan kebijaksanaan kesehatan yang komprehensif. Yang ketiga, membantu administrasi yang efisien dan akurat dalam bidang keuangan, terutama makanan pasien, teknik distribusi, dan bantuan medis. Ini sangat membantu untuk melihat gambar yang luas dari pertumbuhan rumah sakit, seperti data dari rumah sakit itu sendiri. Yang keempat adalah peningkatan pemantauan penggunaan obat dan studi efektivitas. Hal ini menyebabkan pengurangan interaksi obat yang merugikan sekaligus mempromosikan pemanfaatan farmasi lebih cepat. Yang terakhir adalah membantu untuk meningkatkan integritas informasi, mengurangi kesalahan transkripsi, dan mengurangi duplikasi entry informasi. Sistem informasi manajemen rumah sakit ini memiliki beberapa kebutuhan. Pertama, dalam kebutuhan hardware atau perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras dihitung berdasarkan kebutuhan optimal untuk jumlah data. Kebutuhan CPU, memori, dan disk dapat berkembang sesuai dengan perkembangan jumlah data maupun requirement yang berkembang. Yang pertama yaitu prosesor 2 GHz, supported operating system Unix, memori 1 GB sampai 2 GB atau expandable to 4 GB. Usable disk capacity bisa mencapai 120 GB. Ini tergantung dari bagaimana perkembangan jumlah data yang dipakai dalam sistem informasi rumah sakit. Yang kedua adalah perangkat lunak pendukung atau software. Di sini yang dibutuhkan untuk implementasi dari sistem informasi kita adalah PHP 4 atau 5, PostgreSQL RDBMS versi 8.1.3, dan Apache Internet Application Server. Dan itu tergantung dari perkembangan dari jumlah data yang dipakai di sistem informasi rumah sakit. Selanjutnya adalah fitur yang ada pada Get2X. Yang pertama adalah modul home.
Pada modul ini berisi tentang seluruh kegiatan informasi yang ada pada institusi rumah sakit. Berisi informasi antara lain berita jam kerja, modul kafetaria, modul kalender, di situ ada daftar dokter jaga, perawat jaga, dan lain-lain. Kemudian appointment. Appointment ini berisi informasi tentang jadwal rencana pertemuan antara pasien dan dokter, mendaftarkan pasien kepada dokter sesuai jadwal, kemudian proses untuk menjadwalkan pertemuan dilakukan pada modul person. Modul selanjutnya adalah appointment. Di sini berisi tentang informasi. Selanjutnya adalah modul appointment. Berisi tentang jadwal atau rencana pertemuan antara pasien dan dokter. Selain itu, mendaftarkan pasien kepada dokter sesuai jadwal yang telah dicatat sebelumnya. Terus selanjutnya adalah modul pasien. Pada modul ini akan menyimpan informasi mengenai seluruh pasien. Yang selanjutnya adalah modul pasien. Pada modul pasien menyimpan informasi mengenai seluruh aktivitas dari pasien yang pernah atau sedang memanfaatkan fasilitas rumah sakit. Informasi yang terekam pada modul ini antara lain data pribadi pasien, kunjungan pasien, menjadwalkan pertemuan, menampilkan elektronik medical record. Lalu selanjutnya adalah modul admission. Modul ini berfungsi untuk merekam seluruh bisnis proses selama pasien dirawat di rumah sakit. Informasi yang diproses oleh modul ini antara lain pendaftaran pasien. Di situ ada pasien baru yang sudah dijadwalkan sebelumnya dan lain-lain. Kemudian untuk mencatat gelang identitas, penempatan kamar untuk rawat inap, dan merujuk ke klinik tertentu untuk rawat jalan. Selanjutnya adalah ambulatori. Di sini berisi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan ambulan. Jadi ambulan akan direkam atau ditampilkan pada modul ini, seperti menampilkan jadwal ambulan, daftar tunggu untuk pasien, terus transfer pasien. Lalu medok. Modul ini berfungsi untuk mencatat kegiatan pasien. Selanjutnya adalah modul medok. Modul ini berfungsi untuk mencatat dokumen dari pasien. Lalu modul dokter. Sudah jelas dari namanya, berarti menggambarkan seluruh aktivitas dokter seperti jadwal jaga, daftar dokter yang ada. Selanjutnya adalah modul dokter. Pada modul ini menggambarkan seluruh aktivitas dokter seperti jadwal jaga, daftar dokter yang ada, kemudian informasi mengenai kontak dokter dan lain-lain. Untuk admisi pada pasien, di situ ada data dari keluarga pasien, kemudian data pasiennya, kemudian juga waktu ketika pasien sedang dirawat, kemudian alamat dari pasiennya, ada data untuk asuransi apakah pasien dari pihak perusahaan. Jadi ketika ada pasien dari perusahaan maka ada asuransi yang diatasnamakan dari pasien, dan ketika sudah selesai bisa di save, dan untuk kartu pasien akan bisa tampil untuk bukti bahwa pasien sedang dirawat di rumah sakit tersebut.
Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelayanan nursing, tepatnya pada ward Neo ICU. Di sini tadi kan sudah dimasukkan data-data dari pasien. Kita bisa melihatnya di sini. Coba kita lihat di whitelist. Data-data yang dimasukkan tadi akan masuk di aset. Di sini kita bisa melihat barcode dari labelnya. Setelah itu kita tutup lagi. Selanjutnya adalah nursing. Modul ini merupakan modul yang menangani seluruh aktivitas kegiatan dari suster atau perawat, seperti status bed, daftar pasien yang menempati kamar, kemudian menempatkan pasien, terus melepas status terpakai pada bed, dan terusnya. Selanjutnya operasional research. Di sini berfungsi untuk mencatat semua kegiatan medis dari dokter atau perawat. Lalu ada modul laboratoris. Modul laboratoris ini akan mencatat semua kegiatan yang ada di laboratorium. Adapun jenis laboratorium yang dapat ditangani oleh Kertuek ini antara lain lab medis, lab patologi, lab bakteriologi, bank darah, dan administrasi. Kemudian modul selanjutnya adalah radiologi. Jadi seperti modul laboratori, modul radiologi ini akan merekam kegiatan pada bagian radiologi, seperti mencatat permintaan untuk pemeriksaan radiologi, mencatat hasil tes, berhubungan dengan peralatan tes, mengupload gambar, dan seterusnya. Lalu modul farmasi. Di sini untuk mencatat mengenai keluar masuknya obat, kemudian mencatat obat baru, menambah jumlah obat, dan mengeluarkan obat sesuai permintaan. Selanjutnya adalah modul medical report. Modul ini memiliki alur kerja yang serupa dengan modul farmasi, hanya saja objek yang ditangani pada modul ini adalah peralatan medis yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Selanjutnya adalah modul directory. Modul ini merupakan modul tambahan yang berisi daftar seluruh telepon yang berhubungan dengan rumah sakit. Lalu ada modul technical support. Seluruh kegiatan perbaikan yang terjadi pada rumah sakit akan tercatat pada modul ini, seperti permintaan akan perbaikan, laporan penyesuaian perbaikan, kumpulan kegiatan perbaikan, dan lain-lain. Dan modul yang terakhir adalah EDP. Modul ini bersifat penanganan atau perawatan terhadap aplikasi Care2X, seperti mengatur hak akses user, penanganan database dengan aplikasi, kemudian penanganan database dengan aplikasi PHP MyAdmin, lalu mengkonfigurasi aplikasi.